Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Gibran Day. Saking semangatnya kami bahkan tidak sempat berkenalan terlebih dahulu kepada Anda semua karena memang kami ini adalah kanal baru yang memang berfokus dalam pembahasan terkait bidang politik di Indonesia, kemudian tentunya berkenaan langsung dengan situasi politik serta apa yang ada di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, kami ulas di sini. Kemudian tak lupa kita pun memberikan informasi terkait terutama Pilkada 2024 ini yang memang persaingannya sangat-sangat ketat sekali. Ketika kita berbicara pilkada, pastinya di benak Anda semua dan di benak saya pun terlintas sebuah pertarungan yang sangat-sangat kuat dari Megawati Soekarno Putri dan Pak Joko Widodo. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kedua tokoh politik ini meskipun tidak secara langsung terlibat, namun justru kedua tokoh politik inilah yang tengah bertarung mempertaruhkan masing-masing dari reputasinya di Pilkada serentak 2024 ini. Kenapa saya katakan mempertaruhkan reputasi? Karena memang sepertinya masyarakat pun sudah menilai bahwa ketika Anda pro terhadap Jokowi, maka Anda memilih pasangan ini dan ini. Ketika Anda pro terhadap Megawati, tentu saja yang dipilih orang-orang pilihan Megawati. Begitupun sebaliknya. Dan itulah yang terjadi pada realita Pilkada 2024 ini. Meskipun begitu, ternyata hasil survei sementara justru tim pemenangan Pak Jokowi lah yang kali ini sedang mendominasi berdasarkan hasil hitung cepat. Kita ulangi, ini adalah hasil hitung cepat dan memang kan secara resminya belum keluar, namun biasanya hasil hitung cepat ini tidak berbeda jauh atau selisih margin errornya sangat-sangat tipis. Ya, kita berbicara terkait peta persaingan politik 2024 ini sangat kental. Nama Jokowi dan Megawati turun serta. Karena memang PDI Perjuangan ini bisa dikatakan sedang menata kembali reputasinya untuk pemilu 2029 nanti. Kenapa saya katakan demikian? Tarik ke belakang. Pada saat pemilihan Presiden Republik Indonesia, Megawati dalam hal ini PDI Perjuangan, waduh, gagal total dan babak belur kalau saya katakan menghadapi pengaruh besar dari Pak Jokowi, kemudian Prabowo Subianto, dan di faktor tengahnya ada Anies Baswedan dan Caimin. Dan untuk saat ini Caimin berbalik bergabung dengan Pak Prabowo, bahkan masuk ke dalam jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Seperti itulah politik. Ketika ada saatnya kita lawan dan ada saatnya pula kita kawan. Yang jelas bermuara pada satu tujuan, yakni kemajuan untuk bangsa Indonesia. Tentunya Anda semua setuju dengan statement saya karena memang kita berbicara terkait kemajuan Indonesia. Bagaimanapun persaingannya, kemajuan Indonesia tetap nomor satu. Dan kabar yang paling mengejutkannya menurut saya adalah PDI Perjuangan bisa kalah di daerah yang notabene adalah kandang banteng atau yang biasa disebut basis terkuat dari PDI Perjuangan seperti di Jawa Tengah. Sebab untuk kali pertama dalam sejarah, perlu diulangi, kali pertama dalam sejarah PDI Perjuangan kalah di wilayah yang terkenal dengan sebutan kandang banteng tersebut. Hasil hitung cepat menjadi pukulan telak bagi partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Ya, tentu saja ini sebuah pukulan yang sangat-sangat telak, apalagi disebutkan ini pertama kali dalam sejarah. Ini berarti sangat luar biasa ya, pengaruh atau endorsement dari Pak Jokowi. Kita harus akui itu, bahwa strategi politik Pak Jokowi sangat-sangat luar biasa. Bahkan mungkin saya sangat mengidolakan sosok beliau karena beliau bisa lihai berstrategi politik dan tentunya masih taat aturan juga. Jadi tidak semua dibabat, tapi Pak Jokowi berhasil melakukan yang terbaik. Paslon yang diusung PDI Perjuangan, Andika Perkasa, Hendar Prihadi kalah sekitar 16 hingga 18% suara dari Ahmad Lutfi Chat Yasin yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Jika kita melihat latar belakang calon yang diusung memang tidak main-main. Andika Perkasa ini mempunyai background militer yang sangat-sangat kuat. Bahkan beliau kan jenderal, tapi ya kita tahu bahwa inilah politik, segala sesuatu bisa terjadi, termasuk kekalahan PDI Perjuangan di kandang banteng tersebut. Ya, tentunya ini kan berdasarkan quick count, jadi kita ada datanya juga, dan itulah data yang terjadi dan fakta
realita di lapangan seperti itu, PDI Perjuangan sedang mengalami kekalahan. Namun kita tidak tahu apakah selanjutnya mungkin di real count PDI bisa unggul atau tidak. Namun ketika kita menghitung selisihnya 16-18% suara ini benar-benar unggul dong. Beda dengan di Jakarta, memang ada beberapa survei yang mengatakan Pramrano unggul, namun kan selisihnya hanya beberapa persen, tidak sampai margin puluhan persen. Kemudian Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pun enggan berkomentar banyak menanggapi hasil tersebut. Ya, tentu saja para petinggi PDI Perjuangan pun pastinya sedikit banyaknya agak kesal dengan hasil hitung ini, karena memang mereka kan pasti tahu ini adalah basis kami dan ini adalah kandang banteng, tapi selisih suara kok bisa 16%. Kemenangan Ahmad Lutfi Yassin disebut-sebut ada faktor endorsement dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh yakni Joko Widodo. Ketika kita berbicara endorsement, memang setiap warga negara berhak ya untuk menunjukkan kepada siapa dia pro dan kepada siapa dia tidak memilih. Dan inilah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi. Oke, kita berbicara Prabowo Subianto. Presiden boleh berkampanye, namun dengan digarisbawahi tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan tersebut. Dan di sini saya yakin Pak Prabowo tidak menggunakan fasilitas negara. Apalagi kita membahas Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah purna tugas dan beliau berhak mengikuti kampanye. Asal Pak Jokowi tidak boleh berkampanye di masa tenang. Ini kan sudah lewat dan Pak Jokowi tidak melakukan hal itu. Jadi semua sudah fair bahwa endorsement itu sah-sah saja dan tidak melanggar aturan. Meskipun begini saja, kita calon ini di-endorse oleh Pak Jokowi dan Prabowo secara habis-habisan. Namun ketika mandat rakyat bukan kepada calon tersebut, berarti ini kan bisa kalah juga. Jadi penentu kemenangan sebenarnya bukan Jokowi atau Prabowo, tapi mandat rakyatlah yang dijatuhkan kepada calon tertentu, karena pasangan calon yang menang hanya satu, bukan dua atau tiga. Terima kasih.